Cara memilih pesantren untuk anak ya, jangan sembarangan ya Bapak Ibu. Bagi yang akan memilih pesantren untuk anak ini harus benar-benar terpercaya ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah dilihat dari pemilik pesantrennya atau pak kiainya ya. Ya, dilihat dari apakah latar belakangnya ini dari kalangan mana ya, kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kan sekarang banyak pesantren yang latar belakang pemiliknya itu misalnya bukan dari kalangan kita, atau katakanlah misalnya kalau kita memang dibesarkan di kalangan NU ya, otomatis kita juga apa namanya, jangan keluar dari situ ya. Jadi benar-benar jangan sampai salah memilih guru, karena yang dijadikan patokan utama di sini tuh adalah guru gitu ya. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah pemilihan gurunya itu sendiri, latar belakang dari gurunya itu sendiri. Ya, apakah memang sesuai dengan kriteria kita atau tidak gitu ya. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah gurunya itu sendiri ya, para pengajarnya juga dilihat lulusan-lulusan mana ya. Kemudian latar belakang pendidikan dari gurunya itu sendiri. Misalnya kalau kita mau pengen melihat dari latar belakangnya itu kan bisa di brosurnya itu ada lulusan mana, atau misalnya lulusan Kairo, lulusan mana dari staf pengajarnya itu ya. Jadi selain dilihat dari pemilik pesantrennya itu sendiri ya, sangat penting juga dilihat dari latar belakang gurunya. Nah, yang kedua adalah dilihat dari ketika kita masuk bagaimana cara memperlakukan kita sebagai tamu ya. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bagaimana adab yang diterapkan atau adab tata krama yang diterapkan di pesantren tersebut ya. Bagaimana mereka memperlakukan kita sebagai tamu, kemudian apakah sesuai dengan kita atau tidak gitu. Kan ada pesantren yang ketika kita masuk ke sebuah lembaga, kita tuh dicuekin gitu. Entah kepada siapa, kita harus mencari informasi, dilempar sana, lempar sini, kan itu kurang baik. Nah, biasanya kalau pesantren yang manajemennya bagus, ketika kita datang, kita langsung dilayani dengan baik. Kemudian kita di informasi-informasi yang ingin kita peroleh itu mudah dengan baik kita peroleh. Biasanya kita langsung diantar untuk survei ke apa namanya, ke fasilitas-fasilitas yang ada di pesantrennya, atau kita hanya sekedar ingin bertanya tentang program-program yang diunggulkan di pesantren itu gitu ya. Nah, jadi hal ini penting ya, karena akan menentukan adab tata krama anak kita juga nanti ke depannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah program-program unggulannya apa saja. Karena kan biasanya kita itu memiliki tujuan ya, memiliki keinginan anak kita itu ingin seperti apa di pesantren. Tidak hanya cuman masuk pesantren tapi tidak ada tujuan. Nah, biasanya dalam satu pesantren itu memiliki beberapa goal, memiliki beberapa program-program unggulan. Contohnya misalnya pesantren yang fokus ke tahfiz, atau misalnya ke kitab kuning, atau misalnya ke bahasa, program-program bahasa, dan program-program lainnya. Nah, itu penting Bapak Ibu, karena nanti kita akan memilih apakah anak kita tuh pengen unggul di bidang mana. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu pengen, anak saya pengen unggul di program bahasa saja, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Kalau kalau saya sih secara pribadi pengennya ya semuanya gitu. Anak menjadi seorang tahfiz juga, tapi dia juga hebat di kitab kuningnya. Kemudian otomatis kan kalau kitab kuning itu mengkaji fikih, bekal ibadah gitu, tauhid semuanya gitu ya. Kemudian juga bahasa juga penting. Kenapa? Karena memang untuk bekal nanti dia berdakwah. Ketika dia mau berdakwah kan, kalau dia pengusahaan bahasanya baik gitu kan, dakwahnya bisa masuk ke level internasional gitu. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan adalah fasilitasnya itu sendiri. Karena kalau kita ngambil pesantren yang fasilitasnya kurang, juga kasihan anak kita juga nanti akan jenuh ya. Kalau fasilitasnya tidak memadai gitu kan, kasihan juga kalau misalnya harus ngaji terus, misalnya nggak ada fasilitas olahraga, nggak ada
fasilitas-fasilitas yang lain seperti les bahasa dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dari segi biaya ya, Bapak Ibu, karena biaya juga harus kita perhatikan juga karena harus sesuai dengan budget kita. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan terlalu besar sehingga akhirnya nggak sampai selesai gitu kan di pondoknya. Nah ini juga penting ya, cari pesantren yang terjangkau sesuai dengan keadaan ekonomi kita gitu kan. Tetapi juga tanpa harus, kan banyak sekarang pesantren yang cenderung relatif lebih murah, tetapi juga fasilitasnya bagus gitu ya. Pelayanannya bagus, kualitasnya juga bagus. Nah, itu juga penting ya. Jadi pemilihan pemilihan apa namanya? Biayanya untuk biaya juga ini harus diperhatikan ya, karena akan menentukan nanti ke depannya. Terakhir mungkin yang harus diperhatikan ketika kita memilih pesantren untuk anak itu lingkungannya ya, manajemennya, lingkungannya. Karena kita juga bisa lihat ya kredibilitas pesantren itu sendiri. Kalau misalnya sudah kelihatan sudah manajemennya sudah baik gitu kan, otomatis ke siswanya juga akan bagus ya. Otomatis ke santrinya juga akan bagus. Misalnya benar-benar nggak nih pesantren ini menerapkan manajemen dengan baik, aturan dengan baik, karena ada beberapa pesantren yang manajemennya kurang bagus. Jadi ketika anak berkeliaran di luar itu dibiarkan, ada anak yang sering kabur juga banyak itu ya kalau manajemennya kurang bagus. Atau salah satunya yaitu dengan pelayanan terhadap tamunya juga kelihatan ketika kita datang, manakala kita tidak dilayani dengan baik artinya berarti manajemen pesantrennya kurang bagus. Saya pernah survei ke sebuah pesantren, ketika saya bertanya ini A, B, C, D, dan saya dilempar-lempar kemana-mana. Nah, ini memperlihatkan bahwa manajemennya itu kurang bagus. Kemudian dilihat juga satu lagi, dilihat dari lulusannya itu sendiri. Nah, lulusan dari anak santri-santrinya itu apakah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus atau misalnya bisa ke luar negeri atau tidak gitu kan. Ini juga menentukan kredibilitas dari pesantren itu sendiri. Kalau misalnya pesantrennya menghasilkan lulusan yang kurang bagus, misalnya alumni-alumninya dalam arti tidak ada prestasi yang diunggulkan gitu kan, ya itu perlu dipertimbangkan juga sih gitu kan. Karena nanti juga menentukan lulusan untuk anak kita gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah memasukkan anak ke pesantren. Dan terakhir sekali ya, motivasi anaknya juga ya harus didorong dari sebelum Bapak Ibu memasukkan anak ke pesantren. Jadi Bapak Ibu coba survei-survei terlebih dahulu dan diberikan informasi kepada anak bahwa ini loh dunia pesantren itu seperti itu. Jadi jauh-jauh hari itu harus memperkenalkan dunia pesantren kepada anak, jangan sampai anak itu culture shock ya. Jadi sama sekali tidak pernah tahu tentang dunia pesantren sehingga anak itu nanti mengeluh dan tidak sampai selesai gitu. Nah, ini penting. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sebelum anak masuk pesantren ya. Terima kasih.